Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya dan nikmatnya kita semua bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, tak lupa selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah memperjuangkan ajaran adinul Islam menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya kita tahu pentingnya menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Dan Al-Quran itu diturunkan di dalam hati Nabi Muhammad, bukan dalam pikiran Nabi Muhammad. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat yang ke-97, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Dari situ kita dapat belajar bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimaksudkan dalam kolbunya. Jadi karena itu kita harus menghafalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, bukan sekedar membaca. Karena banyak sekali orang zaman sekarang itu sudah bisa membaca Al-Quran itu, mereka sudah bangga tanpa memahami makna-maknanya. Maka dari itu marilah kita menghafalkan Al-Quran dan memahami ajarannya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran akan datang sebagai syafaat di hari akhirat nanti. Maka dari itu kita harus menghafalkan Al-Quran sebisa mungkin, karena dengan menghafalkan Al-Quran kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan jika kita ingin mendaki sebuah gunung Semeru atau gunung yang lainnya, pasti kita telah diberi tanda-tanda rambu-rambu atau mungkin palang-palang menuju ke puncak. Coba kalau kita tidak memahami rambu-rambu tersebut, kita akan bertanya kepada seseorang, namun seseorang itu tidak mengerti arah menuju puncak tersebut. Tentu kita akan tersesat dan tidak menuju ke puncak. Sebaliknya, jika kita memahami, kita akan sampai ke puncak dengan selamat tanpa tersesat. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia yang harus dipahami dan diamalkan, karena Al-Quran itu sudah diturunkan kepada umat manusia yang harus dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar Panti Asuhan Utsman bin Affan siap menerima anak asuh baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.